Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livandara Putri dengan NPM 1124210010. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahma Ayu dengan NPM 1124210025. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai materi mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis, yaitu analisis input dan output. Selamat menyaksikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian analisis input dan output. Nah, analisis input dan output sendiri adalah metode analisis ekonomi makro yang digunakan untuk menganalisis ketergantungan antar sektor ekonomi atau sektor industri. Dan fungsi dari analisis input output sendiri, yang pertama, memahami kompleksitas perekonomian. Kedua, mengetahui kondisi yang diperlukan untuk mempertahankan keseimbangan antar permintaan ataupun penawaran. Yang ketiga, melakukan analisis struktur perekonomian. Dan yang keempat, melakukan analisis pengganda output, pengganda pendapatan, atau pengganda tenaga kerja. Oke, masuk ke soal. Di sini ada tabel. Menurut Badan Perencanaan Sosial tahun 2022 akhir, diperkirakan permintaan akhir terhadap masing-masing sektor meningkat menjadi 3 untuk sektor industri dan 6 untuk sektor jasa. Di tabel ini tuh ada 2 sektor, yaitu sektor industri sama sektor jasa. Lalu di sini itu inti dari soalnya itu kalau misalkan permintaan akhirnya itu kan awalnya 1 dan 2, 1 untuk industri, 2 untuk jasa. Gimana kalau misalkan dari yang industrinya 1 jadi 3, lalu untuk jasanya dari 2 menjadi 6. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke dalam soal. Di sini ada pertanyaan, timbul 2 pertanyaan, yaitu pertama buatlah matriks teknologi, dan yang kedua itu yang B, hitung total output baru. Langsung kita ketemu diketahuinya itu ada matriks awal, matriks identitas, dan permintaan akhir atau U. Matriks awalnya ini didapat dari pertama yang 2/4. Industri terhadap industri itu 2, total inputnya 4, jadi 2/4. Nah, industri terhadap jasa itu 1, total inputnya 4, jadi 1/4. Jasa terhadap industri itu 2, jadi total inputnya itu kan 6 ya di barisan jasa, jadi 2/6. Jasa terhadap jasa itu 2/6 juga, jadi nanti dibuat matriks 2/4, 1/4, 2/6, 2/6 seperti contoh yang sudah dituliskan di sini matriks awal. Selanjutnya ini ada matriks identitas. Matriks identitas itu memang diketahui jumlahnya 1001, maaf. Selanjutnya ini permintaan akhir atau U didapatkan dari soal 3 dan 6. Itu dari soal yang ditingkatkan sektor industri 3 dan sektor jasanya menjadi 6. Jadi permintaan akhir atau kita sebut U itu 3 dan 6. Setelah kita ketahui matriks teknologinya dengan 2/4, 2/6, 1/4, dan 2/6, langkah selanjutnya kita sederhanakan dengan dibagi dengan 2. 2/4 dibagi 2 menghasilkan 1/2. 2/6 dibagi 2 menghasilkan 1/3. 1/4 sudah sederhana. 2/6 dibagi 2 jadikan 1/3. Maka matriks teknologi yang dihasilkan setelah disederhanakan adalah 1/2, 1/3, 1/4, dan 1/3. Setelah soal A sudah diketahui matriks teknologinya, sekarang kita lanjut ke soal yang B dengan menghitung total output yang baru. Dengan rumus X sama dengan matriks identitas dikurangi matriks awal inverse dikali dengan U atau permintaan akhir. Matriks identitasnya adalah berdiagonal 2 kali 2 dengan menghasilkan 1, matriks 1, 0, 0, 1 dikurangi matriks awalnya yang sudah kita sederhanakan, yaitu 1/2, 1/3, 1/4, dan 1/3. Lalu masing-masing kita kurangkan 1 dikurangi 1/2, 0 dikurangi 1/3. Jika kita jabarkan seperti ini. 1/1 dikurangi 1/2.
1 dikali 2 sama dengan 2, 1 dikali 1 sama dengan 1. Di sini kurang karena lambang yang digunakan di sini pengurangan. Per 1 dikali 2 sama dengan 2. 2 dikurangi 1 adalah 1 per 2. Maka hasil yang muncul di sini matriks 1 per 2. Sama dengan halnya 0 dikurangi 1 per 3 adalah min 1 per 3. Dan 0 dikurangi 1 per 4 adalah min 1 per 4. 1 dikurangi 1 per 3 sama dengan 2 per 3. Setelah kita ketahui matriks identitas dikurangi matriks awal, langkah selanjutnya mencari determinan matriks dengan cara dikalikan. Min 1 per 2 dikalikan 2 per 3, min 1 per 3 dikalikan dengan min 1 per 4. Jika dijabarkan maka seperti berikut. 1 per 2 dikalikan 2 per 3. Kita kalikan ya, 1 dikali 2 sama dengan 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. Maka menghasilkan 2 per 6. Sama halnya dengan min 1 per 3 dikalikan min 1 per 4. Min 1 dikali min 1, 1. 3 dikali 4 sama dengan 12. 1 per 12. 2 per 6 dikurangi 1 per 4 menghasilkan 1 per 4. Jadi determinan matriksnya 1 per 4. Langkah selanjutnya kita mencari kofaktor. Dengan cara kita mencari baris pertama dengan kolom pertama dan baris pertama kolom kedua sebagai berikut. Kita carikan dulu ya teman-teman. Matriksnya kita pakai yang ini. Baris pertama, kolom pertama. Maka 2 per 3. Kita masukkan 2 per 3. Baris pertama, kolom kedua. Maka min 1 per 4. Min 1 per 4 jika dikofaktorkan, bilangan yang negatif kita pindahkan ke yang positif menjadi 1 per 4. Lalu sama halnya dengan baris kedua, kolom pertama, min 1 per 3 kita ubah menjadi 1 per 3. Lalu baris kedua, kolom kedua jadi 1 per 2. Sehingga menghasilkan kofaktornya 2 per 3, 1 per 4, 1 per 3 dan 1 per 2 adalah kofaktor. Setelah kita ketahui kofaktornya sebagai berikut, lalu langkah selanjutnya kita mencari adjoin dengan cara mentransposkan kofaktornya sebagai berikut. Dengan baris pertama diubah menjadi kolom pertama. Dan baris kedua diubah menjadi kolom kedua. Sehingga menghasilkan adjoin dengan matriks 2 per 3, 1 per 3, 1 per 4, dan 1 per 2. Untuk selanjutnya, kita akan mencari inverse matrix, di mana rumus dari inverse matrix sendiri adalah 1 dibagi determinan dikali adjoin. Kita sebelumnya udah menemukan hasil dari determinan dan adjoinnya, di mana determinannya itu 1 per 4, dan adjoinnya ini 2 per 3, 1 per 3, 1 per 4, dan 1 per 2. Jadi dari sini kita itu caranya 1 dibagi 1 per 4. Nah ini tuh 1 kita kasih penyebutnya dulu, jadi 1 per 1 dibagi 1 per 4. Lalu setelah itu 1 per 1 dikali, awalnya itu kan 1 per 4, tapi karena kita mau kali jadi dibalik jadinya 4 per 1, jadi menghasilkan 4 per 1 sama dengan 4, hasilnya sama dengan 4 kayak gitu. Lalu karena udah kita ketemu nih 1 per 1 per 4 itu hasilnya 4, langsung kita kaliin, jadi 2 per 3 dikali 4 seperti ini, 2 per 3 dikali 4, yaitu hasilnya 8 per 4. 8 per 4, begitu juga seterusnya dengan 1 per 3, 1 per 4, dan 1 per 2 menghasilkan 4 per 3, menghasilkan 1, dan menghasilkan 2. Jadi di sini sudah terlihat hasil dari inverse matrixnya ini adalah hasilnya 8 per 4, 4 per 3, 1, dan 2.
Oke, kita masuk ke dalam step terakhir, yaitu mencari dari permintaan akhir dengan memasukkan matriks inverse yang sebelumnya sudah kita temukan dikali U, yaitu permintaan akhir. Kita masukkan di sini matriks inverse-nya 8/4, 4/3, 1 dan 2 dikali permintaan akhirnya itu 3 dan 6, 3 untuk industri dan 6 untuk jasa. Nah, ini tuh langsung aja kita kaliin 8/4 dikali 3, 1 dikali 3, 4/3 dikali 6, 2 dikali 6. Untuk bagian sebelah kiri ini milik dari industri, sedangkan untuk bagian kanan ini milik jasa karena diminta di soal 3 untuk industri dan 6 untuk jasa. Jadi langsung aja dikaliin 8/4 dikali 3 itu hasilnya 8, lalu 4/3 dikali 6 itu hasilnya juga 8, sama dengan bawahnya 1/3 itu dikali hasilnya 3, 2 kali 6 itu hasilnya 12. Nah, ini tinggal ditambah aja jadi ini menghasilkan 16 untuk industri dan 15 untuk jasa. Karena udah ketemu permintaan akhir dan matriks inverse-nya, langsung kita masukin ke dalam tabel. Di permintaan akhirnya itu kan udah ketemu ya, 16-nya untuk industri dan 15-nya untuk jasa. Kita langsung masukin ke total inputnya di sini, 16 dan 15 untuk industri dan untuk jasa, seperti ini. Nah, lalu kita masukkan ini kenapa bisa tercipta angka 8, karena di sini itu berasal dari matriks awal dari industri terhadap industri itu kan 1/2 ya, matriks teknologi yang sudah disederhanakan 1/2 dikali permintaan akhir untuk industri itu kan 16 dapatnya, jadi 1/2 dikali 16 ini menghasilkan nilai 8, seperti itu. Jadi untuk jasa juga sama, kalau jasa itu industri terhadap jasa di matriks awalnya, di matriks teknologinya itu 1/4, jadi 1/4 dikali 16 itu hasilnya 4, lalu dari jasa terhadap industri di awalnya itu 1/3 dikali, di jasa kan dapatnya 15 ya untuk permintaan akhirnya, jadi 1/3 dikali 15 hasilnya 5. Begitu juga dengan jasa terhadap jasa, 1/3 dikali 15, seperti itu. Nah, hasil dari ini semua ditambah jadi 8 ditambah 5 ditambah 3 menghasilkan 16. 8 ditambah 4 ditambah 4 menghasilkan 16. Begitupun seterusnya. Ini semua harus berkaitan dan balance gitu. Jadi kalau misalkan dari kanan ke kiri, kalau misalkan ditambah itu hasilnya harus menghasilkan nilai yang sama. Jadi antara total output dan total input itu harus sama. Seperti itu. Nah, untuk nilai tambah dari industri, caranya adalah 8. Bentar, kita hapus dulu. 8 ditambah 4, hasilnya itu 12. Nah, dari 12-nya ini dikurang sama 16, jadi 16 dikurang 12. Atau kalau lebih mudahnya itu adalah industri ditambah jasa dikurang total input. Hasilnya itu hasil dari nilai tambah. Sama juga kayak jasa. Jadi dari industri ditambah jasa dikurang total inputnya berapa, menghasilkan nilai tambahnya ini si 5 ini. Begitu juga dengan permintaan akhir. Kalau 8 ditambah 5 terus dikurang 16 menghasilkan 3. Dengan jasa sama juga 4 ditambah 5
dikurang 15 itu menghasilkan 6. Seperti itu. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.